Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Syahfatul. Dan saya Muhammad Ryan Zaidil Al-Idrus. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu teori filologi yang dimulai dari Ryan. Yang pertama adalah pengertian filologi. Etimologi filologi, usul-usul kata dari Yunani philos atau cinta, logos atau kata, berarti cinta kata atau senang bertutur. Maka berkembang menjadi senang belajar, senang ilmu, senang kesusastraan atau senang kebudayaan. Menunjukkan awalnya filologi sebagai kecintaan terhadap teks, pengetahuan, dan budaya. Logi sebagai istilah. Zaman Yunani Alexandria digunakan pertama kali abad ke-3 SM untuk meneliti teks-teks klasik Yunani dan menemukan bentuk teks yang paling dekat dengan aslinya. Makna luas studi bahasa, sastra, budaya, sejarah, dan masyarakat lampau lewat teks. Maka tradisional berfokus pada pemulihan bentuk asli teks, kritik teks. Makna modern, melihat varian-varian teks sebagai bentuk kreativitas penyalinan pembaca zaman dahulu. Di Indonesia mengikuti makna filologi budaya, yaitu kajian terhadap naskah dan teks sebagai dokumen budaya. 2. Objek filologi. Objek utama adalah naskah dan teks, sesuatu yang abstrak. 3. Jenis-jenis tradisi filologi lisan, cerita rakyat, filologi naskah, manuskrip, dan filologi cetakan setelah Gutenberg. Kandungan naskah Nusantara kaya akan aspek sosial, agama, politik, sastra, budaya, dan kepercayaan. Teks klasik berfungsi membentuk norma, menyampaikan nilai hidup, dan merekam filsafat masyarakat lama. Penyimpanan naskah Nusantara tersimpan di bagian negara seperti Belanda, Inggris, Malaysia, Jerman, Prancis, dan lainnya. Sebagian naskah masih berada di tengah kolektor pribadi. Tujuan filologi. Tujuan umum: memahami kebudayaan masa lampau melalui teks, memahami makna dan fungsi teks, mengungkap nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan budaya. Tujuan khusus: menyunting teks mendekati bentuk aslinya, menelusuri sejarah terbentuknya teks dan perjalanannya, mengungkap resepsi pembaca lintas zaman. Kedudukan filologi di antara ilmu-ilmu lain. Ilmu bantu filologi. Filologi membutuhkan dukungan ilmu lain untuk memahami teks secara menyeluruh. 1. Linguistik. Membantu memahami bahasa naskah yang berbeda dari bahasa modern. Cabang penting: etimologi, sosiolinguistik, stilistika. Berguna untuk melacak asal kata, struktur kalimat, ragam bahasa, dan gaya bahasa teks. 2. Bahasa-bahasa asing dan daerah. Sanskerta atau pengaruh besar pada naskah Jawa kuno. Arab atau pengaruh besar pada teks Islam, tasawuf, suluk. Bahasa daerah Nusantara atau penting dalam pembacaan huruf Jawi dan aksara lokal. 3. Ilmu sastra menyediakan metode pendekatan sastra, mimetik, pragmatik, ekspresif, objektif. Kajian struktur teks, alur, latar tokoh, gaya bahasa, pendekatan reseptif, melihat peran pembaca dan tradisi penyalinan naskah Nusantara. Agama Hindu, Buddha, dan Islam. Banyak naskah berisi ajaran atau terpengaruh oleh kegiatan agama tersebut. Sejarah kebudayaan. Membantu menafsirkan latar historis naskah, tokoh, peristiwa, mitologi, dan epos. Teori filologi sebagai ilmu bantu. Filologi juga mendukung ilmu-ilmu lain dengan menyediakan sumber primer atau naskah lama dan kajian teks. Untuk linguistik, menyediakan data bahasa lama dan bentuk awal bahasa. Untuk ilmu sastra, memberi dasar sejarah sastra dan varian teks. Untuk sejarah kebudayaan dan keagamaan, membuka dokumentasi tentang sistem soal dan religi masa lampau. Untuk hukum adat, filsafat, teks lama sering memuat norma hukum adat
dan pemikiran filologis tradisional. Intinya hubungan filologi dan ilmu lain bersifat timbal balik. Filologi menggunakan ilmu bantu untuk menganalisis teks dan ilmu lah memanfaatkan hasil kerja filologi sebagai sumber. Sejarah perkembangan filologi. Filologi di Eropa daratan awal mula di Yunani abad ketiga sebelum Masehi, berkembang di Alexandria. Fokusnya kritik teks, menyingkirkan kesalahan salinan untuk mendapatkan bentuk asli Romawi dan Timur. Barat, pengaruh Barat besar terhadap naskah Latin klasik. Timur, Byzantium, mempertahankan tradisi penyalinan teks kuno. Zaman Renaissance, kebangkitan kembali minat terhadap karya klasik. Kritik teks menjadi metode ilmiah modern. Gutenberg memperluas penyebaran teks dan mempercepat perkembangan filologi. Filologi di Timur Tengah, perkembangan pesat dalam tradisi Islam, Arab, Persia, Turki. Fokus pada penyalinan kritik teks keagamaan, Al-Quran dan hadis, filsafat, dan pengetahuan klasik. Munculnya metode penyalinan dan pengawasan teks yang ketat. Filologi di Asia atau di India. Tradisi filologi sangat tua dan sistematis. Naskah-naskah India banyak berupa teks agama dan filsafat, Veda, Upanishad. Kajian dilakukan dengan metode hermeneutik, analisis bahasa Sanskerta, dan pengajaran lisan tulisan. Filologi di Nusantara. Awal perkembangan masuk melalui kontak pedagang barat, penyebaran agama, dan sarjana kolonial. Jenis naskah Jawa, Melayu, Bugis, Aceh, dan lain-lain. Peran penginjil dan sarjana Belanda. Banyak naskah Nusantara dikumpulkan dan diteliti oleh Eropa. Perkembangan lokal. Kemudian muncul filologi di Indonesia yang mengembangkan metode kajian sendiri sesuai konteks budaya. Perjalanan filologi di dunia menunjukkan bahwa setiap peradaban memiliki tradisi tersendiri dan dalam menyalin, menjaga, dan mengkaji teks. Nusantara memiliki kekayaan naskah yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, aksara, maupun isi budaya. Kesimpulan, filologi merupakan disiplin yang mempelajari naskah lama untuk mengungkap makna, sejarah, dan budaya. Mempunyai hubungan kuat yang banyak ilmu lain seperti linguistik, sastra, sejarah, agama, antropologi, dan folklore. Perkembangan panjang dari Yunani ke Romawi, dunia Islam, India, hingga Nusantara dengan karakteristik khas tiap wilayah. Naskah Nusantara adalah warisan budaya yang penting yang perlu diteliti, dilestarikan, dan dipahami untuk memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.